Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudara terkasih. Jumpa bersama saya, Frater Petrus Kuarin, dalam renungan edisi Kamis 7 Oktober 2021. Hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Maleakhi bab 3 ayat 13 sampai bab 4 ayat 2a. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara-saudari terkasih, setiap pemberian yang kita terima seringkali terjadi karena permintaan yang mendahuluinya, sehingga ada hubungan timbal balik yang dapat terjadi. Pemberian dan penerimaan hal ini kembali atau tergantung pada masing-masing orang yang melakukannya. Dia melakukan sesuai dengan motifnya sendiri. Entahkah dilakukan untuk mendatangkan keuntungan yang lebih, ataukah sungguh-sungguh dia sangat membutuhkannya sehingga ia mau untuk menerima bantuan dari orang lain. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa itu seperti seorang yang tengah malam pergi kepada sahabatnya untuk meminta bantuan kepadanya. Dia meminta bantuan dengan meminjamkan 3 buah roti karena ada tamu yang datang ke rumahnya, dan ia sama sekali tidak punya apa-apa untuk mau membantu untuk menjamu akan tamunya itu, sehingga ia datang meminta bantuan dari sahabatnya supaya kalau boleh ia mau membantunya. Dan pertolongan yang diberikan oleh sahabatnya ini terjadi karena sikap dari temannya yang datang untuk meminta bantuan ini tidak malu-malu. Ia karena keadaannya membuat sehingga dia datang kepada sahabatnya untuk memperoleh pertolongan. Nah, saudara-saudari terkasih, hal ini mau menegaskan bahwa orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan itu meminta bantuan kepada sahabatnya bukan karena unsur untuk mencari keuntungan, tetapi karena kebutuhan. Sehingga walaupun situasi sahabatnya karena pintu rumahnya terkunci dan tidak mau untuk diganggu oleh orang lain karena mereka sudah mau untuk beristirahat, tetapi dengan melihat sikap dari temannya ini yang tidak dengan malu-malu datang meminta bantuan, maka tergerak hatinya untuk mau menolongnya. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini mau mengajarkan kepada kita akan sikap keikhlasan dan ketulusan hati untuk kita berdoa. Sikap keikhlasan dan ketulusan hati untuk kita mau meminta pertolongan dari Tuhan. Yesus menghendaki agar doa yang disampaikan bukan berdasarkan keinginan semata, melainkan sekali lagi karena kebutuhan. Sehingga penegasan Yesus selanjutnya sebagai sebuah bentuk perintah, tetapi sekaligus ajakan untuk kita semua bahwa pemberiannya untuk kita tidak mengenal ruang dan waktu. Pemberian yang ia berikan tak mengenal batas, sehingga dalam penegasannya
Yesus mau mengajak kita supaya carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Saudara-saudari terkasih, Yesus sesungguhnya memberikan perintah kepada kita untuk terus mencari sumber keselamatan yang dapat memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Yesus juga tidak hanya memberikan perintah untuk kita mencari, tetapi Ia menyediakan pintu bagi kita untuk diketuk, sehingga tidak usah untuk sungkan mengetuk pintu kerahimannya, agar pertolongan dapat kita terima daripadanya. Saudara-saudari terkasih, Yesus lewat perintahnya bagi kita mau untuk mengajak kita semua memperoleh belas kasih darinya, tanpa harus dengan motif-motif pribadi dari kita. Yesus menghendaki agar dengan penuh kesabaran kita terus mencari dan mengetuk pintu kerahimannya, maka Ia akan memberikan apa yang kita perlukan. Sebab pemberiannya ini sekali lagi tidak mengenal ruang dan waktu. Pemberiannya sungguh tak terbatas. Hal ini kiranya menyadarkan kita semua akan permintaan kita yang seringkali dalam kehidupan kita setiap hari ada yang dengan motif lain, mau untuk mencari keuntungan, mau untuk menambah kekayaan dirinya, mau untuk lebih dari orang lain. Karena seringkali juga dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa dan permintaan kita tidak dikabulkan, maka seringkali kita lalai dari doa dan kita tidak mau untuk datang kepadanya. Karena percuma kita datang kepadanya, tetapi permintaan kita tidak dikabulkan. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sebagian dari kita yang masih mengalami akan hal demikian. Dia beranggapan bahwa Tuhan masih jauh. Tuhan tidak menghendaki agar permintaannya tidak dikabulkan. Tetapi hari ini Tuhan Yesus lewat bacaan Injil mengajak kita supaya dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, tak jemu-jemu kita datang kepadanya, kita berlari kepadanya untuk mengetuk pintu kerahimannya. Saudara-saudara terkasih, hari ini juga bersama dengan gereja kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Maria dilihat sebagai Ratu Rosario karena dengan berdoa Rosario kita belajar dari Bunda Maria tentang hidup sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati, dan juga melalui Maria semangat teladan hidupnya kita boleh lebih dekat dengan putranya, kita boleh belajar daripadanya, sehingga lewat peringatan ini, khususnya dalam bulan Rosario ini, kita diajak untuk senantiasa mendaraskan doa Rosario secara terus-menerus. Bukan karena ini bulan Rosario sehingga kita berdoa Rosario, kita memegang Rosario setiap malam untuk mendaraskan doa Salam Maria. Tetapi mari kita belajar bahwa doa Rosario senantiasa menjadi kekuatan bagi kita semua. Semoga lewat bacaan Injil dan juga peringatan wajib yang kita peringati pada hari ini mengajak kita untuk terus meminta
sambil mencari apa yang menjadi tujuan kehidupan kita, yakni kehidupan kekal, asalkan dengan keikhlasan dan ketulusan hati memohonkan bantuan kepadanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.